penyelidikan dan penyidikan dari awal, kami akan selalu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi dengan pihak kejaksaan. Makanya pada minggu yang lalu kami adakan penguatan criminal justice system, di mana memang kami mengundang Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Intel, dan Lantas dengan pihak Pak Kajari ya, gitu kemarin ya. Kita sedikit untuk men-sharing permasalahan-permasalahan yang kami tangani, dan insya Allah ke depan dengan adanya hubungan yang lebih dekat, saya rasa segala permasalahan perbedaan pendapat akan dapat diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua Pak ya, di sini kami juga turut berduka cita dan berbelasungkawa atas kejadian yang memang merenggut anggota kami sendiri, keluarga kami sendiri, keluarga besar Polres Samosir. Terkait dengan penyebab kematiannya, kami belum dapat menjelaskan akibat apa, karena kami menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Medan dan juga hasil laboratorium forensik. Namun demikian, kami tentu tetap melakukan proses penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan bagaimana penyebabnya, bagaimana motivasinya, dan segala macamnya. Tentu kami tidak serta-merta melakukan judgement terhadap seseorang. Nanti itu tergantung hasil laporan dan bukti dari proses penyelidikan yang kami lakukan. Jadi kami tetap melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi, dokumen, petunjuk, dan lain sebagainya. Itu kami belum bisa berbicara sebelum ada alat bukti yang sah, gitu kan, menurut keterangan ahli dari forensik. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan illegal logging. Jadi memang benar Polres Samosir mengamankan satu truk muatan kayu pinus yang ada di hasil penambangan ataupun pembalakan liar yang ada di Desa Tanjung. Kami di sini berani mengambil resiko Pak untuk mengamankan hal tersebut, karena hal ini sudah mengakibatkan kerusakan alam. Jadi kalau rekan-rekan wartawan datang ke Huta Ginjang, ketemu sama kepala desa dan BPD-nya, coba tanggapan mereka seperti apa? Mereka masyarakat kecil di sini Pak. Mereka masyarakat yang tidak mampu untuk melawan. Mereka masyarakat yang mungkin dalam taraf ekonominya masih lemah. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Saat ini sudah terjadi pembalakan liar kurang lebih beberapa bulan. Dan saat ini lokasi yang menjadi lereng ataupun reboisasi ataupun penyerapan air sudah mulai gundul. Saat ini air tersebut ketika hujan akan turun ke sawah-sawah dan merusak padi mereka, dan sebagian rumah warga sudah tergenang. Jadi apabila kita biarkan terus pembalakan liar yang ada di Kabupaten Samosir, bukan air lagi yang turun Pak, tanah yang turun, dan itu akan menyebabkan kematian bagi warga yang ada di bawahnya. Tolong dipahami ini. Baik. Kami berpihak kepada peraturan perundangan yang benar, dan kami berpihak kepada warga dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Samosir. Apakah sudah ada penetapan tersangka dan pelakunya atas nama siapa? Saat ini masih dalam proses penyidikan Pak ya. Nanti kami akan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi ahli. Kalau memang kami masih kurang asas ini, kami akan ke provinsi dan ke pusat. Karena rekan-rekan kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di pusat semua. Jadi semata-mata kami di sini mengerti aturan terkait dengan penata usahaan dan penata laksanaan kehutanan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang perusahaan penambahan hutan, itu ada mekanisme bagaimana cara-cara melakukan penebangan sesuai dengan aturan. Tidak serta-merta kelompok-kelompok orang melakukan penebangan untuk keuntungan mereka. Karena ada dana reboisasi, ada dana provisi sumber daya hutan yang harus dikembalikan kepada Dinas Kehutanan untuk melakukan penghijauan. Bahwa aturan seperti ini harus kita tegakkan. Siapapun yang melanggar aturan, kita tindak tegas. Tidak ada kompromi buat saya. Bagi siapapun yang melanggar peraturan, baik dalam bidang illegal logging, segala macam konvensional, tidak ada.
karena kami di sini berbuat untuk memperbaiki Samosir agar menjadi lebih baik. Terkait dengan DPRD Samosir, para pelaku ini sudah dilakukan penahanan, Pak. Sedang dilakukan proses penyidikan untuk mengumpulkan, memperkuat alat bukti yang ada. Visum sudah ada, kemudian keterangan dari para pelaku ini kurang lebih 3 orang ya, tiga orang. Ya. Kemudian sudah dilakukan penahanan di sel Mapores Samosir. Pasal yang disangkakan Pak Kapolres? Pasal 170, Pak. 170. Ada juntonya Pak Kapolres? 170 dulu. Oke. Nanti itu tergantung proses penyidikan terkait dengan siapa-siapanya. Karena 170 kan barang siapa secara bersama-sama melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap seseorang, gitu kan. Kekerasan seperti apa dilakukan secara bersama-sama ataupun sesaat dilakukan untuk bersama-sama. Itu ada unsur-unsur pasal yang memang harus diteliti dan dijelaskan oleh penyidik dalam pemberkasan untuk dikirimkan ke jaksa. Dan tentu saja kami dalam hal ini selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak kejaksaan sebelum pengiriman berkas. Pesan Pak Kapolres untuk tindakan premanisme, Pak. Baik, untuk tindakan premanisme ini tentu kami sangat tidak mendukung, Pak ya. Tindakan premanisme, tindakan main hakim sendiri, tindakan penganiayaan, pengancaman tidak kami benarkan. Oleh karena itu nanti saya sudah memerintahkan Pak Kabakok untuk membentuk satu peleton khusus untuk melakukan patroli di seputaran Samosir demi memberikan rasa aman dan nyaman. Bagaimana programnya? Tunggu tanggal mainnya, Pak. Siap. Karena kami nanti akan memberikan surprise lah buat warga Samosir khususnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Demikian, Pak ya. Terima kasih. Mungkin kita segera langsung ke kantor, Bu ya. Dan setelah laksanakan tahap 2 nanti atau penyerahan kesaksian bukti akan segera mungkin kita limpahkan berkas perkara ke pengadilan agar ditindaklanjuti dengan proses persidangan selanjutnya. Dan kami harapkan semoga bisa cepat selesai dan memberikan efek jerah kepada pelaku. Dan mudah-mudahan kita berharap agar kedepannya di wilayah Samosir ini tidak terjadi lagi tidak pidana terhadap anak di bawah umur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.